Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini, teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti orang lain. Tindakan ini berupa fisik, verbal, emosional, atau bahkan melalui media digital. Bullying tidak hanya merugikan korban secara fisik, tapi dapat meninggalkan luka psikologi yang mendalam. Mari kita kenali beberapa jenis bullying agar kita dapat mencegahnya. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik melibatkan tindakan seperti memukul, menendang, atau mendorong. Jenis bullying ini terlihat di lingkungan sekolah atau tempat bermain. Bullying verbal. Bullying verbal terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata kasar, mengejek, menghina, atau menjatuhkan harga diri orang lain dengan ucapan mereka. Yang ketiga, bullying sosial melibatkan upaya mengucilkan seseorang dari kelompok, menyebarkan rumor, atau membuat orang lain merasa tidak terima. Yang keempat, ada cyberbullying yang terjadi secara online seperti melalui media sosial, pesan teks, atau platform lainnya. Jenis ini terjadi kapan saja, di mana saja. Adapun dampak dari bully. Nah, dampak dari bully ini ada 4. Yang pertama ada dampak psikologis. Yang kedua ada dampak fisik. Yang ketiga ada dampak sosial. Dan keempat ada dampak akademis. Yang pertama adalah dampak psikologis. Nah, korban bully ini biasanya mudah merasakan stres, depresi, dan rendah diri. Jadi, mempengaruhi kesehatan mental secara berkepanjangan. Yang kedua adalah dampak fisik. Nah, bully ini dapat menyebabkan kecelakaan langsung dan stres yang berkepanjangan, sehingga mempengaruhi kesehatan tubuh seperti sulit tidur dan kepalanya menjadi sakit. 3, ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini korban bully itu sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka merasa terasingkan oleh orang-orang sekitarnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah dampak akademis. Nah, jadi akademisnya itu menurun, akibatnya motivasinya kurang, terus semangat belajarnya pun kurang, semangat sekolahnya pun berkurang, dan konsentrasinya pun tidak stabil atau kurang juga. Kita mengenali tanda-tanda bullying. Yang pertama, apakah kamu pernah melihat seseorang tiba-tiba menarik diri dari lingkungannya? Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami bullying. Yang kedua, perubahan emosi yang drastis seperti tiba-tiba menjadi murung atau mudah marah juga bisa menjadi tanda adanya tekanan dari lingkungan. Lalu yang ketiga, penurunan prestasi belajar yang signifikan seringkali menjadi salah satu dampak bully. Perasaan tertekan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk fokus berprestasi. Lalu yang keempat, ada tanda fisik seperti luka atau memar yang tidak bisa dijelaskan bisa menjadi petunjuk penting. Jangan abaikan hal ini. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, jangan diam, bicara, peduli, dan bantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab. Nah, yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru dan sekolah, yang ketiga adalah teman sebaya. Nah, yang pertama adalah orang tua. Bisa dilakukan dengan cara memberikan dukungan yang emosional dan membuka informasi atau komunikasi kita. Yang kedua adalah guru dan sekolah. Bisa dilakukan dengan cara membuat kebijakan anti-bullying dan menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga adalah teman sebaya. Teman sebaya ini bisa dilakukan dengan cara melaporkan bullying dan mendukung orang yang dibully.
Bagaimana sih cara mengatasi bullying? Nah, teman-teman, bullying itu dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Jadi, mari kita bahas 4 cara yang dilakukan untuk mengatasi bullying. Yang pertama, hindari perdebatan secara langsung. Jika kita sudah berada di situasi bullying, cobalah kita menjauh untuk menghindari risiko yang tinggi. Yang kedua, laporkan tindakan bullying ke pihak yang berwenang, seperti guru, konselor, dan orang tua. Mereka dapat membantu mengurangi tindakan bullying dengan cara yang tepat. Yang ketiga, buatlah lingkungan menjadi aman. Jadi, dukungan dari teman, orang tua, dan lingkungan sekitar dapat membantu korban untuk merasa aman dan menyembuhkan peristiwa buruk yang pernah dialaminya. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah tingkatkan kesadaran melalui edukasi. Jadi, beritahu kepada pembaca atau audiens tentang dampak buruk dari bullying tersebut. Nah, jadi kita bisa bekerja sama untuk mencegahnya. Yang selanjutnya adalah ajakan untuk bertindak. Memotivasikan para penonton untuk tidak melakukan bullying dengan cara yang pertama, tidak menjadi pelaku. Yang kedua, memberikan dukungan yang aktif untuk korban bullying. Yang ketiga, memberikan pesan yang aktif.